Halo teman-teman, selamat datang di DS Aquatic. Terima kasih buat teman-teman yang mampir di channel ini, buat jam subscribe dan mendukung channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke teman-teman, jadi pada kali ini saya akan unboxing dan pemasangan, serta mungkin nanti akan review sekilas ya tentang sebuah wave maker dengan controller dari Atman ya. Jadi seri yang saya beli ini adalah seri RX 40. Oke. Jadi kenapa saya pilih Atman ya teman-teman? Jadi alasan pertama adalah karena mungkin budgetnya ini rasanya atau harganya ini paling murah ya di kelasnya ya teman-teman, dengan spek yang kurang lebih sama. Ini sekitar 4000 liter per jam. Jadi seri RX 40 ini adalah salah satu yang termurah di kelasnya ya teman-teman, dengan liter per jam dengan yang sama. Ada juga merek dari Jibao, cuman harganya lebih sedikit lebih mahal ya. Dan apa ya alasannya? Alasan lain mungkin karena memang ada beberapa produk dari Atman yang saya pakai di sebelumnya. Jadi kayak semacam di review saya, kalau teman-teman mungkin ini ya ngikuti ya, saya pernah review tentang pompa dari Atman ya. Jadi AT102 kalau nggak salah. Dan saya juga pakai Atman untuk ini juga ya, untuk pompa yang akuarium terbaru saya juga saya pakai Atman. Jadi sampai sekarang pun aman ya, nggak terlalu rewel atau ada masalah yang aneh-aneh ya. Jadi mungkin saya pikir untuk untuk wave maker ini juga akan punya kualitas yang sama, jadi mungkin lebih awet ya. Tapi itu nanti semuanya tergantung dari pemakaiannya teman-teman. Oke, langsung aja tanpa banyak basa-basi kita unboxing si Atman RX 40. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita akan buka langsung. Oke, box, kemudian ini controller ya teman-teman, seperti teman-teman lihat ini controllernya. Kemudian kabel wave makernya sendiri, dan kemudian adapter ya. Adapter, udah itu aja teman-teman, ini nggak ada yang lain. Oke teman-teman, jadi saya rangkum lagi ya. Jadi apa yang ada di box ini, yang pertama adalah controller. Ini seperti ini teman-teman, controllernya ya. Oke. Controllernya seperti ini. Kemudian wave makernya pasti, wave makernya seperti ini. Ini pakai magnet ya teman-teman, magnetnya seperti ini, pakai magnet dengan ukuran yang cukup kecil ya, kecil ini. Kemudian adapter ya. Jadi adaptornya seperti ini. Oke, simpel aja teman-teman, jadi nggak ada yang lainnya, jadi cukup itu aja. Jadi untuk pemasangannya simpel aja ya teman-teman. Jadi kita masukkan kabel powernya sini, ini kabel power. Oke, kemudian controllernya kita akan sambungkan ke wave makernya ya. Ini controllernya seperti ini teman-teman ya, ada 3 soket ya. Kita masukkan seperti ini dan kita akan kunci. Oke, jadi aman ya karena dikunci dengan skrup. Oke, dan seperti ini wave makernya. Oke, tinggal tancapkan listrik dan selesai. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita akan tes di tank saya ya. Oke teman-teman, jadi setelah saya otak-atik posisinya ya teman, jadi ini
sepertinya posisi di tengah ini paling efektif ya di tank saya ya, seperti teman-teman di sini. Oke, jadi tadi sebenarnya sudah saya coba naruh di sebelah kanan ya teman-teman, sebelah kanan sana, cuma ternyata jangkauannya, flownya itu nggak sampai setengah teman-teman. Oke, jadi ada beberapa mode yang saya coba ya. Ini kan pakai mode ombak ya. Kalau yang sebelah ini naik turun ya, dia kencang, pelan, terus naik lagi, terus kemudian mode berikutnya itu dia ini ya, continuous, cuman dia ada delaynya ya teman-teman. Nggak tahu ini mode apa. Terus kemudian mode sebelah kanan lagi yang panah 2 ini dia mode continuous, jadi ini semburannya sama terus ya tenaganya, jadi kayak wavemaker biasa. Terus kemudian yang ini dia semburannya muter ya, enggak tahu ini teman-teman. Emang efeknya jadi muter-muter kayak gitu sih, jadi ini kenceng sih. Mungkin nanti saya akan pakai mode ini atau mode yang satu ya, mode yang pertama ya teman-teman. Nah, jadi berhenti, naik, berhenti, muter, berhenti, muter, berhenti, muter. Nah, itu kayaknya yang paling cocok untuk sementara ini. Dan posisinya tadi saya sudah rubah-rubah ya teman-teman. Jadi mulai dari sebelah kanan, tengah, terus saya coba sebelah pojok kanan juga, pojok kiri, dan tengah ini rasanya paling efektif, jadi bisa cover keseluruhannya. Jadi memang secara umum untuk Atman RX40 ini, untuk tank ukuran 80 ini masih kurang greget ya teman-teman. Jadi kesimpulannya powernya masih kurang greget. Jadi ini nggak cover ke semuanya ya. Jadi kayak untuk sebelah sini dia mau gerak, cuman dia nggak bisa kenceng, apalagi yang belakang ya, Green Star Polypnya, sorry teman-teman lihat nggak terlalu bergerak dia. Nah sini juga nggak terlalu bergerak, jadi harusnya ini arusnya akan ke sini sebagian dan ke sini sebagian, ditambah arus yang dari atas ya teman-teman. Arah atas dia akan mendorong ke sana, ini akan mendorong ke sini, mendorong ke sini, entah ini gimana ini. Detritusnya muter aja. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya pemasangan Atman RX40. Jadi kesimpulan sementara dari saya untuk review ini, Atman RX40 ini ya sesuai dengan kelasnya ya teman-teman, dengan harga yang cukup murah, dengan apa namanya, kita baca dulu datasheetnya. Jadi ini sekitar 4000 liter per jam ya, dengan daya 10 watt. Memang penggunaan untuk akuarium 50 sampai 70 cm ini sangat direkomendasikan ya teman-teman. Jadi untuk akuarium saya yang 80 cm ini praktis flownya kalau dari pinggir ke tengah ini nggak sampai teman-teman, jadi flownya nggak sampai ke tengah ini kalau kita pakai continuous ini. Jadi memang bukan peruntukannya ya teman-teman. Jadi kapasitas LPH nya ini terlalu kecil, jadi mungkin nanti saya akan coba cari yang lebih gede ya, mungkin 6000 ya. Nanti kita akan review lagi kalaupun saya sudah dapat barangnya. Oke teman-teman, sebagai penutup ya teman-teman, jadi buat teman-teman yang mungkin mencari wavemaker dengan budget minimal dan ukuran tank teman-teman itu di bawah, saya bilang di bawah 50 ya, ini salah satu pilihan yang cocok ya teman-teman. Karena dari testing saya sekarang dengan panjang tank 80 cm, untuk flownya sendiri maksimum
flow ini nggak bisa nyampe separuhnya teman-teman. Jadi ya memang bukan untuk peruntukannya ya teman-teman. Jadi kemungkinan nanti akan saya pakai di tank kecil saya ya, yang akan saya setup lagi. Ini nanti untuk yang ini kita akan coba belikan lagi yang lebih powerful, dan pastinya akan ada di review berikutnya. Oke teman-teman, jadi gitu aja. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya sedang mencari sebuah wavemaker controller yang murah dengan budget minimal, dan saya masih rekomendasikan ya untuk Atman ini, untuk tank yang kecil aja, jadi di bawah 50 cm itu masih saya rekomendasikan. Tapi untuk di atas itu teman-teman harus cari yang LPH lebih gede ya. Jadi ya disesuaikan aja dengan ukuran tanknya, jadi teman-teman nanti nggak akan salah beli. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di video unboxing dan review berikutnya.